Nah, dalam perjalanannya ternyata bukan karena korup sesungguhnya mengakibatkan konflik kekerasan bernuansa separatisme itu muncul. Tapi karena sejak awal pendiriannya, orang Papua itu merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai proses integrasi mereka. Nah, tidak dilibatkannya warga dalam proses pengambilan keputusan itu, termasuk nanti akan menjelaskan kenapa Raja Ampat ini nanti juga akan berpotensi kekerasan seperti walaupun kekerasan yang masih tetap terjadi sebenarnya. Salam perspektif baru untuk sahabat pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sahabat perspektif baru, saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi. Jumlah provinsi tersebut bertambah karena adanya pemekaran beberapa provinsi baru di Papua, seperti Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dibandingkan dengan beberapa wilayah dan daerah lain di Indonesia, daerah-daerah provinsi-provinsi di Papua lebih sering naik turun untuk tingkat stabilitasnya, baik sosial, politik, maupun keamanan. Bahkan terkadang wilayah tersebut bergejolak, seperti dalam beberapa pekan terakhir ini bergejolak karena pengelolaan sumber daya alam. Kita bahas mengenai Papua ini dengan seorang peneliti mengenai Papua dan juga dosen di universitas terkenal, yaitu Bapak Emir Hairullah PhD yang merupakan peneliti di Papua dan juga dosen di Fakultas Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Salam perspektif Bung Emir Hairullah. Mau ini koreksi dikit, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia Departemen HI. Oke, terima kasih atas ininya, visipnya. Nah, ini juga soal sosial politik nih. Papua ini termasuk yang kerap bergejolak. Dan Anda, saya lihat penelitian S3-nya itu mengenai Papua. Bagaimana hasil penelitian Anda mengenai Papua ini? Mengapa wilayah ini kerap bergejolak, Bung Emir? Oke, terima kasih Pak Hayat atas undangannya. Sebenarnya Papua nggak selalu juga bergejolak. Karena ada pada fase tertentu di awal 2000-an itu Papua itu relatif konflik di Papua, konflik kekerasan ya bernuansa terutama bernuansa separatisme itu relatif berkurang karena adanya sebuah proses negosiasi antara pemerintah pusat dan mungkin para tokoh-tokoh pro kemerdekaan atau pro separatis di Papua waktu itu. Kemudian hasil negosiasinya itu adalah Undang-Undang Otsus, waktu itu Undang-Undang 21 tahun 2001. Jadi kalau ditanya kenapa selalu bergejolak, ya harusnya ditanya kenapa pada satu titik dia tidak bergejolak. Nah, yang pertanyaan pada satu titik tidak bergejolak itulah yang kemudian sering kita abaikan, entah itu pengamat ya pengamat politik lah atau atau kemudian para birokrat jarang mempertanyakan kenapa pernah tidak bergejolak. Sebab kalau ditanya ini konflik kekerasan di Papua sejak kapan, ya jawabannya adalah setelah PPRA tahun 69, 1969. Jadi udah lebih dari 50 tahun. Jadi kalau mau ditanya seakan-akan narasi konflik kekerasan di Papua itu baru setahun 2 tahun atau tadi dibilang ini berapa pekan terakhir atau enggak dia dari sejak tahun 69 atau 70-an awal itu Papua sudah bergejolak dengan konflik separatisme. Perkara tidak banyak muncul di media karena mungkin informasinya dikontrol oleh pemerintah Orde Baru waktu itu, bahkan juga dia yang saat ini juga dikontrol oleh pemerintah saat ini ada dan sering gitu. Tapi kalau bergejolak hampir selalu bergejolak. Nah, bagaimana hasil dari penelitian Anda mengenai Papua dan kapan penelitian itu dilakukan? Oke, itu saya bikin penelitian itu adalah bagian dari tesis PhD saya waktu saya kuliah di University of Queensland di Australia. Kenapa saya waktu itu awalnya tertarik? Pertanyaan bodoh saya sebelum memulai PhD adalah waktu itu
Pertanyaan bodohnya adalah, ini kok wilayah kaya ya, tapi kok warganya miskin? Itu pertanyaan yang kemudian juga banyak yang mengistilahkan kalau yang kaya sumber alam, terus wilayahnya miskin berarti itu kayak semacam fenomena Dutch disease. Jadi wilayah kaya tapi penduduknya miskin. Akhirnya saya mulailah penelitian itu. Dan awalnya dugaan awal adalah karena pimpinannya korup. Pimpinan di Papua waktu itu dugaan awal saya, kok nih tata elit-elitnya kaya tapi warganya pada miskin. Atau kemudian gara-gara warga miskin itu kemudian memunculkan namanya keinginan untuk lepas dari Indonesia. Itu awal di otak saya sebelum akhirnya ketika penelitian saya dilakukan. Nah, dalam perjalanannya ternyata bukan karena korup sesungguhnya mengakibatkan konflik kekerasan bernuansa separatisme itu muncul. Tapi karena sejak awal pendiriannya yang kemudian sebenarnya sudah didamaikan adalah orang Papua itu merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai proses integrasi mereka. Waktu itu hanya sekitar 1.000-an elit Papua, pimpinan suku di Papua untuk diajak referendum namanya, PPRA namanya waktu itu. Nah, tidak dilibatkannya warga dalam proses pengambilan keputusan itu, termasuk nanti akan menjelaskan kenapa Raja Ampat ini nanti juga akan berpotensi kekerasan seperti walaupun kekerasan masih tetap terjadi sebenarnya. Adalah warga tidak pernah dilibatkan. Orang yang menentang itu tidak pernah dilibatkan juga gitu loh. Tiba-tiba ambil keputusan, keluarlah kayak kemarin nih yang baru-baru ini adalah ketika memekarkan menjadi 6 provinsi. Itu kan sepihak melalui pemerintah dan DPR. Pernahkah kita mendengar bahwa sebenarnya warga lokal melalui DPRP-nya Dewan Perwakilan Rakyat Papua itu kayak DPRD di wilayah lain itu melakukan protes atau MRP Majelis Rakyat Papua itu melakukan protes apakah didengarkan? Enggak, di media nggak kelihatan. Karena ya berita media di Jakarta itu ya ambilnya dari versi pemerintah pusat, bukan dari versi warga. Nah, ketika proses pengabaian itu terus terjadi dan kekerasannya sebenarnya nggak pernah dihentikan, ya jangan kemudian kita bilang, oh Papua udah diem, Papuanya orang-orang tertentu aja, orang-orang tertentu yang bersuara, tapi yang tidak bersuara juga mungkin mereka udah punya sikap juga. Memang berani kita mau bikin referendum, mau kita nasibnya seperti Timor Timor. Bung Emir, pemerintah kita Indonesia dalam upaya membangun Papua dan juga mengentaskan kemiskinan di Papua telah banyak melakukan berbagai upaya dan cara. Salah satunya adalah dengan pemberian otonomi daerah khusus dan juga menyediakan dana otonomi daerah khusus yang sangat besar ratusan triliun. Nah, bagaimana upaya ini? Apakah berhasil untuk memajukan atau mengentaskan kemiskinan di Papua? Sebenarnya saya mau koreksi dulu soal ini karena sering beredar di warga di orang-orang di Jakarta dan juga benak para birokrat di pemerintah. Ini buku saya diterbitin oleh Routledge, terbit tahun 2022 awal. Nah, maksudnya nanti kalau ditanya banyak yang nanya ngerti apa tadi seperti Pak Hayat bilang ngerti apa saya soal Papua, ya itu jawabannya. Saya nerbitin buku itu dari tesis saya. Dan Routledge salah satu penerbit ternama di dunia lah untuk social science samping Oxford dan Cambridge University Press. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengentaskan kemiskinan melalui outsource dan kemudian melalui dana outsource. Outsource untuk mengentaskan kemiskinan dan outsource untuk mengatasi separatisme itu dua hal yang berbeda. Papua mendapatkan outsource itu bukan karena problem mengentaskan kemiskinan. Papua dapat outsource itu karena mereka tidak punya kuasa untuk menentukan nasibnya sendiri waktu itu. Termasuk juga upaya mengentaskan kemiskinan. Tapi upaya mengentaskan kemiskinan itu hanya part of aja. Jadi bukan upaya outsource itu untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kalaupun mereka nggak kaya pun juga bukan itu persoalannya. Tapi mereka merasa kedaulatan mereka tuh diberikan oleh pemerintah melalui outsource. Dan di mana di dalamnya ada dana outsource. Nah, ini yang dibolak-balik sama orang-orang yang terkesannya pro otonomi khusus padahal sebenarnya enggak. Adalah seakan-akan otonomi khusus itu urusan dana. Otonomi khusus itu urusan wewenang.
Sama dengan otonomi khusus Aceh, itu urusan wewenang, bukan urusan dana otsus Aceh, bukan dana otsus Papua. Tapi ketika mereka diberikan wewenang, apakah mereka bisa dan boleh menjalankan wewenangnya? Nah, itu yang tidak dikasih oleh pemerintah pusat, yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Mereka merasa otsus ini gagal. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan wewenangnya, bukan dananya. Dana tuh cerita lain. Gak ada urusannya antara dana dengan wewenang. Toh juga dalam konteks dana otsus juga sebagian dana dikendalikan oleh pemerintah pusat juga. Memang tidak ada hubungannya ya antara kewenangan dan dana, tapi dengan dana yang begitu besar, ya dalam teori ekonomi ada big push, dengan dana besar seharusnya bisa mendorong tingkat kesejahteraan lebih besar lagi. Tapi mengapa di Papua ini nggak terjadi? Ini lagi-lagi karena pendekatannya yang dipakai adalah pendekatan ekonomi. Konfliknya kan konflik separatis. Masalah kedaulatan, masalah haknya warga. Kenapa ditawarkannya adalah selalu dalam bentuk ekonomi? Ini bukan urusan ekonomi kok. Ini urusan adalah hak. Di mana memang ada di dalamnya ekonomi. Ekonomi itu hanya salah satu. Karena gini, apakah ketika Indonesia merdeka, apakah memang kita langsung bilang kalau kita nggak kaya berarti bubarin aja Indonesia? Kalau kita miskin kita nggak bubarkan saja Indonesia? Enggak seperti itu. Yang penting tuh kita dapetin kedaulatannya dulu. Ada keinginan untuk mengelola, iya. Tapi kalaupun dia gagal menjadi kaya, apakah kemudian kita bubarkan Indonesia? Karena kan di konstitusi kan dia bilang menuju masyarakat adil dan makmur kan. Jadi kalau kita nggak makmur kita bubar. Kan udah dinyatakan tuh dalam konstitusi. Jadi bukan masalah uang yang kita persoalkan, ini masalah wewenang. Nah, termasuk tadi menjelaskan akhirnya problem Raja Ampat. Gimana rasanya Pak Hayat tinggal di rumah, di wilayah, di seberang rumahnya halaman, tiba-tiba ada yang ngeruk dari wilayah lain. Dengan alasan kita dari pusat mau investasi. Sementara Pak Hayat ada di dekat wilayah investasi itu, di mana nanti yang namanya air, yang namanya lingkungan, itu akan mengganggu rumah Pak Hayat. Terus gimana mau menjelaskannya? Tadi dibilang, karena kekayaan alamnya banyak. Iya, benar. Tapi warganya nggak dilibatkan sama sekali. Sementara Papua masih punya luka lama, yaitu separatisme. Sama dengan kemarin Aceh Singkil itu. Mereka masih punya luka lama separatisme, sekarang mau dibuka lagi. Terus kita mau bilang, oh orang Aceh itu maunya merdeka terus, orang Aceh maunya lepas dari Indonesia terus. Gimana mereka nggak dihormati kok warga lokalnya. Pemerintah pusat melalui keputusan menteri bilang, wilayah ini menjadi wilayah Sumut. Orang Acehnya nggak tahu apa-apa. Padahal itu sebelumnya ada di wilayah Aceh. Atau didiskusikan dulu juga nggak pernah. Kita nggak pernah dengar diskusinya. Di publik diwacanakan tiba-tiba itu. Sama dengan Raja Ampat kan. Tiba-tiba udah dijadikan tambang nikel. Kita lihat situasinya. Banyak video bertebaran. Seperti itu Pak Hayat. Jadi bukan problem ekonomi. Ya kalau cuma mau bicara kesejahteraan, memang kalau kita nggak sejahtera terus kita harus bubar negara ini. Kan enggak. Tadi dikatakan Papua memiliki banyak sumber daya alam, kaya dengan sumber daya alam. Dan apakah sumber daya alam tersebut menjadikan kutukan bagi Papua ataukah menjadikan suatu karunia yang seharusnya bisa membuat rakyat Papua sejahtera dan bergembira? Kalau tidak mau menjadi kutukan, bukan hanya di Papua sih sebenarnya, di wilayah lain di Indonesia, maka libatkanlah warga lokal. Libatkan warga lokal tuh bukan hanya gubernur, tapi libatkan warga lokal tuh dalam hal pengambilan keputusannya. Apakah ini berdampak kepada mereka? Apakah ini akan merusak lingkungan mereka? Apakah ini secara ekonomi ini bisa menyejahterakan mereka? Kayak kasus di Halmahera dan banyak kayak kasus di Morowali. Apakah kemudian warga sekitar itu kemudian sejahtera gara-gara itu? Oke, mungkin dibilang di Morowali nggak jadi soal karena mungkin nggak pernah ada sejarah konflik separatisme. Di Halmahera juga mungkin nggak terlalu banyak kedengaran. Tapi kalau dalam kasus Papua yang sampai sekarang konflik separatismenya nggak juga hilang. Kalau Pak Hayat nggak percaya, hampir setiap hari atau minimal 2 hari sekali atau minimal sepekan sekali, saya tuh udah mendapatkan informasi dari pelaku konflik kekerasannya mengenai berapa anggota TNI yang dibunuh, berapa warga yang terbunuh, berapa polisi yang terbunuh. Terus kita mau mengatakan itu sejahtera hanya dengan kita mengeliminir berita itu, informasi itu, terus
kita expose bahwa ini Papua kaya, terus jadi urusannya sejahtera, sementara kekerasan masih hampir terjadi setiap hari atau setiap pekan di wilayah itu. Saya sih merasa nggak ada gunanya mereka kaya kalau akhirnya mereka di wilayah itu terjadi kekerasan setiap saat. Nah, seperti yang disertasi buku yang Anda tulis itu, apakah Indonesia gagal di Papua? Indonesia gagal, saya bilang di sini Indonesia gagal di Papua ini adalah bahwa sebenarnya Indonesia pernah berhasil. Tahun 2000 sampai 2005 itu saya anggap berhasil, atau 1999 sampai 2005 itu berhasil. Karena waktu itu Presiden Gus Dur, nggak lama kemudian masih sempat dilanjutkan oleh Presiden Megawati. Presiden Gus Dur tuh mengajak warga Papua untuk, oke, kita berdamai, kita selesaikan, kita akhiri konflik kekerasan ini, kita akhiri keinginan kalian untuk lepas dari Indonesia melalui yang namanya Otsus. Kita akan berikan wewenang. Kalau baca di Undang-Undang Otsus yang 2001 itu banyak kewenangan yang sudah diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di Papua. Tapi itu kenapa gagal? Karena itu tidak dilaksanakan, makanya gagal. Kenapa gagal? Karena akhirnya konflik separatis muncul lagi. Padahal itu sempat hilang. Dan kalau kita mendengar kata merdeka, teman-teman mungkin Pak Hayat juga mesti tahu, kata merdeka itu beda dengan separate. Jadi kalau bilang Papua merdeka, ya biarkan saja Papua merdeka. Tapi ya jangan Papua lepas dari Indonesia. Karena merdeka di Indonesia itu adalah itu bisa terjadi. Dan di dalam penelitian saya, merdeka itu adalah merdeka di Indonesia, bukan merdeka dari Indonesia. Jadi nggak usah khawatir dengan kata tuntutan Papua merdeka itu. Selama kita bisa memaknai bahwa merdeka yang mereka inginkan adalah merdeka dari kekerasan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan. Jangan selalu kita termukakan adalah merdeka dari Indonesia. Sebab merdeka dari kekerasan itu, merdeka dari ketakutan itu bisa terjadi di Indonesia. Selama Papua di Indonesia pun bisa terjadi. Itu sih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar masyarakat Papua merdeka dalam hal kemiskinan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kekerasan. Yang sudah pasti adalah tarik tentara non-organik dari Papua. Ajak bicara warga itu, sebab mereka kan tetap manusia. Sebab itulah yang dilakukan Presiden Gus Dur di 1999 itu, yang bagian dari penelitian saya. Jadi warga dan elit di Papua itu diajak bicara. Kalau nggak diajak bicara, nggak diajak negosiasi, nggak diajak dialog, ya nggak akan mau mereka merdeka di Indonesia. Yang ada narasi yang mereka kembangkan terus merdeka dari Indonesia. Sorry, 1999 itu tuntutannya adalah Papua lepas dari Indonesia. Tapi kemudian Presiden Gus Dur dalam penelitian yang saya lakukan itu menawarkan adalah, oke, silakan kalian merdeka, tapi di dalam Indonesia. Silakan kibarkan bendera bintang kejora, tapi setelah bendera merah putih. Maksudnya ketinggiannya. Silakan nyanyikan Hai Tanahku Papua, tapi setelah Indonesia Raya. Itu kan merdeka. Tarik tentara non-organik dari Papua. Itulah salah satu upaya untuk membuat warga Papua kembali percaya sama orang Indonesia. Kalau enggak ya susah. Selama ini kan pemerintah selalu menyatakan dan telah mengajak berdialog masyarakat Papua dalam berbagai hal. Tapi Anda katakan bahwa pemerintah kita belum pernah mengajak atau tidak mengajak berbicara masyarakat Papua. Yang diajak dialog itu siapa? Kalau yang diajak dialognya pro Indonesia, ya pasti pemerintah pasti dialog itu kan ada upaya mengadakan dialog memang ada. Saya juga nggak nafikan kalau pemerintah juga mengajak dialog. Tapi dengan siapa? Bagi saya yang perlu diajak dialog adalah pihak yang memegang senjata, supaya mereka mengakhiri kekerasannya. Tapi untuk mengajak pihak yang bersenjata dialog, kita juga lepaskan senjata. Di mana mau dialog kalau yang diajak hanya pro NKRI aja, orang-orang Papua pro NKRI. Dan ingat, kita udah pernah kejadian dengan Timur Timur. Saat ini bilang ada sebagian elit yang saat itu bilang zaman rezim Soeharto waktu itu bilang kita pro Indonesia. Tapi begitu Timur Timur lepas dari Indonesia, ya dia kembali ke Timur Timur. Jadi juga jangan terlalu percaya juga mereka pro Indonesia saat ini. Karena bisa jadi mereka cuma mencari profit aja. Nah, makanya yang paling penting adalah bicara dengan tokoh yang paling ekstrim. Bukan dengan yang bilang, kita udah berdialog, tapi berdialognya tokoh-tokoh yang pro Indonesia juga.
atau niatnya malah mau cari makan dengan pemerintah Indonesia. Dan saya udah banyak temui lah. Ya lo itu kan perlu keinginan dari kedua belah pihak. Ya. Nah, apakah dari pihak Papua juga ada keinginan untuk berdialog dengan pemerintah kita? Ada. Saya berkomunikasi dengan mereka. Saya berkomunikasi dengan pihak istilah pemerintah itu atau Jakarta tuh selalu bilang KKB. Kalau saya sebut mereka itu TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya bicara sama mereka. Ada keinginan untuk dialog. Kalaupun mereka mensyaratkan dengan siapa mereka berdialog, itu kan wajar. Namanya bila negosiasi. Nah, yang sering tidak dipikirkan adalah ketika bilang kita sudah melakukan nih versi pemerintah kita sudah melakukan, tapi kemudian nggak ada hasilnya. Saya pernah melakukan kok berusaha menghubungi pihak-pihak yang ingin berdialog itu, tapi ternyata nggak jalan tuh karena memang nggak mau di masa kepemimpinan sebelum. Padahal saya udah hubungi pihak yang pegang senjata itu. Saya sempat diminta untuk mengontak mereka, terus tokoh yang ada di luar negerinya saya udah kontak. Tapi ya sepertinya belum optimal. Jadi kalau mau diseriuskan ya diseriuskan. Tapi kalau kalau cuman sekedar pernyataan pers doang atau cuman sekedar lip service aja sih ya nggak ada gunanya. Faktanya kekerasan terjadi kok setiap pekan. Oke, makasih Bung Emir atas perspektifnya mengenai Papua, dan sebagai penutup saya hanya menggarisbawahi bahwa Papua adalah Indonesia. Terus merawat Papua berarti terus merawat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di perspektif baru berikutnya.